IPU pelajaran Hayat Yohanes berita ke-14 dan 15 ya. Setelah saya membacakan beberapa ayat dan juga menikmati beritanya, saya memiliki beban sedikit mengenai menikmati Tuhan. Dan saya merasa inilah kesimpulan dari dua berita ini ya. Menikmati Tuhan Sang Penyembuh. Amin. Kata menikmati Tuhan ini di kekristenan itu kita hampir mungkin tidak pernah mendengar ya. Tuhan kok bisa dinikmati? Biasanya orang berkata Tuhan itu disembah, dipuji ya. Pujian, penyembahan. Tapi kita hampir tidak mendengar di kekristenan itu menikmati Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi jangan lupa kita juga menikmati Tuhan. Amin. Kalau kita tidak menikmati Tuhan, dalam pengalaman sangat sulit untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, kata ini, terminologi ini, menikmati Tuhan ini, kita bersyukur dalam pemulihan Tuhan ini adalah suatu sehari-hari kita ya, perlu menikmati Tuhan. Nah, Petrus, kenapa dia begitu berani bersaksi ya? Bahkan di hadapan para penganiaya dia dengan berani membagikan berbagai aspek Kristus. Saya menyimpulkan bahwa dia menikmati Tuhan. Amin. Bahkan khusus pasal 3 ini dan 4 ini, dia menikmati Tuhan Sang Penyembuh. Amin. Nah, kita juga perlu menikmati Tuhan Sang Penyembuh ya. Jadi ketika kita disembuhkan, itu yang orang lumpuh itu disembuhkan tangannya itu ya. Itu kata disembuhkan di sana sebenarnya literalnya itu adalah diselamatkan. Ya, jadi disembuhkan berarti diselamatkan. Artinya kalau kita menikmati Tuhan, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita juga mendapatkan waktu kelegaan. Di zaman pandemi ini khususnya ya, banyak orang perlu menikmati perhentian. Perlu menikmati kelegaan. Wah, sekarang ini kalau kita lihat berita ya, atau dengar orang berbicara, itu membuat kita pusing ya. Tidak ada perhentian, tidak ada kelegaan, tidak ada kesejukan. Nah, kita perlu menikmati Tuhan Sang Penyembuh ini supaya kita dapat mendapatkan kelegaan. Tadi kita sudah bacakan ayat 20 ya. Sana dikatakan Allah mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang sejak semula ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Kalau dulu Allah mengutus Yesus berinkarnasi menjadi manusia ya. Tapi sekarang dia mengutus Yesus sebagai roh itu. Nah, di dalam pasal 3 dan 4 ini kita melihat Petrus menikmati Kristus Sang Penyembuh berbagai aspek. Yang pertama dialah hamba Allah, sebagai hamba Allah yang mutlak bagi Allah. Yang kedua dialah yang kudus dan yang benar. Ya, yang ketiga dia adalah perintis kehidupan. Yang keempat, Kristus adalah juga nabi yang membicarakan Allah, yang berbicara bagi Allah. Ya. Terus yang keenam, dia adalah keturunan Abraham. Nah, keturunan Abraham ini sangat menarik ya. Dia adalah keturunan supaya apa? Bangsa-bangsa lain diberkati. Amin. Jadi Kristus diberikan kepada kita, ya, diutus kepada kita untuk memberkati kita, untuk menjadi kenikmatan kita. Nah, ketika Petrus sangat kuat menikmati berbagai aspek Kristus ini, dalam kesaksiannya kita bisa melihat berbagai aspek Kristus Sang Penyembuh ini, makanya dia bisa dengan berani bersaksi, tidak ada ketakutan sekalipun, ya. Bahkan dia dibawa ke dalam penjara pun dia tidak takut, ya. Kenapa? Karena dia benar-benar menikmati Tuhan. Ya. Hari ini pun untuk menghadapi stres, ya, menghadapi hidup ini, ya, kita perlu menikmati Tuhan. Ya. Nah, menikmati Tuhan ini sangat sederhana sekali. Ya, saya sangat memperhatikan di contoh yang diberikan oleh Saudara Lee, bagaimana di pelajaran Hayat untuk menikmati Tuhan. Sebenarnya ada dua perkara ya. Di Yesaya pasal 12 itu dikatakan
Kita perlu menimba air keselamatan dengan kegirangan, dengan apa? Memanggil nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, dua hal inilah cara kita menikmati Tuhan. Ya. Jadi saudari, kalau kita mau menikmati Tuhan, ya perlu baik-baik berseru kepada nama Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita punya masalah, tadi saya sebutkan saudara Lee mengatakan contohnya itu anaknya sekolah nilainya jelek, ya toh, terus kerjaan bermasalah, ya, tidak usah doa menyebutkan itu kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena itu Tuhan sudah tahu. Jadi mending kita menyeru nama Tuhan. Dia bilang, kasih contoh di situ ya, sampai hafal saya. Dia bilang, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Engkau berdaulat. Tuhan Yesus, Engkau tahu keadaanku. Amin. Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Nah, kita berseru nama Tuhan sedemikian untuk menerima keselamatan. Amin. Semakin kita berseru kepada nama Tuhan, ya, kata berseru adalah epikaleo, ya. Epi kepada, kaleo berseru dengan suara keras memanggil nama Tuhan. Nah, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Amin. Jadi menikmati Tuhan ini, ya, kita perlu baik-baik praktekkan dalam penghidupan kita, ya. Amin. Jangan tertipu dengan pengetahuan kebenaran, ya. Kebenaran makin banyak kita tahu, ya hanya makin banyak kita tahu. Tapi belum tentu kita mendapatkan diri Tuhan sendiri, ya. Jadi di dalam berita 14 dan 15 pelajaran hayat kisah para rasul ini mengingatkan kita perlu menikmati Tuhan. Amin. Nah, secara khusus inilah menikmati Tuhan Sang Penyembuh itu. Amin. Saat itu mungkin disembuhkan secara fisik, ya, tetapi hari ini sebenarnya kita perlu disembuhkan secara jiwa nih, ya. Jiwa kita perlu disembuhkan, emosi kita perlu disembuhkan, Amin. pikiran kita perlu disembuhkan, tekad kita juga perlu disembuhkan, ya. Jadi Allah telah mengutus Yesus ini, ya, untuk memberikan kelegaan kepada kita, memberikan perhentian kepada kita, ya, supaya apa? Kita bisa menikmati Tuhan. Amin. Nah, kita melihat Petrus contohnya, ya. Walaupun Petrus itu kalau kita lihat mungkin tidak begitu jelas mengenai ekonomi perjanjian baru Allah, tapi satu poin yang penting adalah dia menikmati Tuhan. Di pasal 4 dia membagikan aspek Kristus lagi, ya. Kristus sebagai batu penjuru, Kristus sebagai batu penyelamat, ya. Ini Petrus ini benar-benar menikmati Tuhan. Hari ini kita nggak boleh ketinggalan, ya. Kita udah tahu di dalam pemulihan Tuhan bagaimana menikmati Tuhan. Kita praktekkan, ya, dengan apa? Berseru kepada nama Tuhan, ya, juga bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, ya. Amin. Jadi dua kata ini perlu sering-sering kita ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo sama-sama, ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Nah, ini perlu ketika pagi-pagi datang kepada Tuhan, nggak usah doa yang lain, doa ini aja. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Mungkin kita tidak bisa merasakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, tapi kita memaksa diri kita, mendorong diri kita melalui menyeru nama Tuhan, ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ini akan menyejukkan hati kita, memberikan kelegaan kepada kita, ya. Pikiran boleh macam-macam, ya. Emosi kita boleh kacau balau, ya. Tekad kita mungkin tidak begitu kuat untuk datang kepada Tuhan, tapi melalui dua perkara ini, menyeru nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, ya, kita bisa menikmati kelegaan ini. Amin. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhanlah Sang Penyembuh kita, ya. Amin. Baik secara fisik, baik juga secara jiwa nih, ya. Amin. Kalau roh kita sudah disembuhkan, ya, tinggal jiwa kita dan tubuh kita, ya. Amin. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Amen. Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak jenuhmu menikmati Tuhan.
Tuhan, berkatilah hari-hari kami dalam satu minggu ini. Kami persembahkan waktu-waktu kami untuk menikmati Tuhan. Ya. Oh, termasuk pekerjaan kami Tuhan. Ya. Apapun keseharian kami, Amin. biarlah kami mengambil kesempatan untuk menikmati Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih untuk jalan ini Tuhan. Sungguh betapa sederhananya untuk menikmati di kami. Amin. Tuhan berjanji kepada kami Ya. bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami, Amin. memberikan perhentian kepada kami, Amin. asal kami datang kepadamu. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas jalan yang telah Kau bukakan buat kami. Amin. Sehingga kami mendapatkan waktu kelegaan bersama denganmu. Amin. Tuhan, sungguh kami perlu Engkau. Ya. Merahmati setiap diri kami. Ya Supaya Tuhan. kami kembali memperbaharui persembahan kami kepadamu. Tuhan. Amin. Oh, mempersembahkan waktu-waktu kami. Amin. Untuk menikmati Engkau. Ya Jika Tuhan. kami memanggil Engkau. Amin. Memberikan dirimu sendiri. Ya Tuhan. Oh, menggembalakan kami. Amin. Merawat serta mengasuh kami. Amin. Dengan mesra dan lembut ya Tuhan. Amin. Sehingga memberikan kelegaan bagi hati kami. Amin. Jiwa kami Ya yang Tuhan. rumit. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan.